Sebuah perahu lewat dan menarik perhatian para bocah yang sedang bermain di pinggiran sungai. Pria tak dikenal itu membawa seorang ekor gagak di tangannya dan memperkenalkan dirinya yang bernama Hyun. Kumatong 2019. Ia berprofesi sebagai dukun. Pria itu lalu diantar bertemu dengan Om Sang untuk meminta izin memarkirkan perahunya. Ketika malam, seorang anak mendatangi Hyun. Ia meminta bantuan untuk datang ke rumah Soto karena Yen mengalami kerasukan dengan nada bicara yang sangat tinggi. Obrolan mereka pun didengar oleh dua orang pria yang sedang mencari harta karun. Karena memang di Thailand sana biasanya orang yang membawa hartanya ke dalam peti mati mereka. Sementara itu di rumah Choto, para warga terlihat berkumpul menyaksikan Yen yang lagi kerasukan. Hyun pun diminta untuk membantu memulihkan Yen. Hyun pun lalu menunjuk Soy untuk membantunya. Soy ini adalah seorang gadis tunarungu. Hyun pun berkomunikasi dengan Soy melalui bahasa isyarat. Hyun pun kemudian melakukan sebuah ritual yang membuat orang tua Yen menjadi panik. Namun saat Yen pun terbangun dan langsung sadar. Semua orang yang melihat kejadian itu pun takjub dan akan kehebatan si Hyun. Para warga pun mulai memberi julukan guru kepada pria tersebut. Di keesokan harinya, Hyun pun meminta izin kepada ayah Soy agar Soy mau dijadikan asistennya. Sebagai asisten, Soy pun diajarkan untuk meramu bahan-bahan yang akan nantinya digunakan sebagai obat. Ia juga mengajarkan untuk membedakan berbagai penyakit dan juga penyakit-penyakit yang mungkin bisa membuatnya celaka. Singkat cerita, karena kepercayaan masyarakat kepada Hyun, Hyun pun mulai diizinkan untuk tinggal di sebuah rumah yang gak berpenghuni. Suatu hari, Soy pun bertanya tentang gambar ular di tangan Hyun. Hyun pun menjawab dan mengatakan bahwa gambar itu selalu mengingatkannya kepada ibunya. Dia pun menceritakan bahwa dulu ia pernah melihat seekor ular yang akan menerkam ibunya. Namun, Hyun menyelamatkan ibunya dan membiarkan ular tersebut menyerangnya. Seketika, ia pun menjadi kejang dan tak sadarkan diri, sampai semua orang mengira ia sudah meninggal. Namun ternyata beberapa hari kemudian Hyun pun terbangun dan ia diselamatkan oleh seorang nenek yang berkata bahwa Kumantong telah memilihnya. Namun naasnya ketika ia pulang, dia malah menemukan sang ibu yang udah berpulang. Lantaran sang ibu gak kuat untuk kehilangan Hyun. Nenek yang kini dipanggilnya guru berkata jika dia mau menguasai ilmu Kumantong, dia dapat bertemu dengan roh ibunya sendiri. Dan cara untuk mencapainya, dia harus terus menambah dosis dari bisa ular tersebut. Dan ritual itu pun terus ia lakukan sampai saat ini. Suatu malam, Om Sang membawa seorang pasien mendatangi Hyun. Pasien itu bernama Sao, yang merupakan seorang gadis cantik, pokoknya idaman di desa. Hyun pun mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang mengerjai si Sao. Dia pun bilang kalau Hyun akan membuat tato mantra untuk melindunginya. Om Sang pun diminta untuk menunggu di luar. Soy pun lalu disuruh untuk membantu Sao menggantikan pakaiannya. Dan lantas setelah itu, Hyun pun mulai membuat tato yang lokasinya bikin geleng kepala. Lokasinya tuh ada di tengah-tengah Pulau Jawa. Lantas setelah selesai, Sao pun akan membayar Hyun. Namun Hyun menolaknya dan mengatakan bahwa ini adalah gratis. Dia pun meminta Sao untuk datang kembali dengan jadwal yang telah ditentukan. Melihat sikap Hyun yang baik pada yang bening-bening, tentunya membuat Soy menjadi bete. Hyun pun meneruskan beberapa petunjuk dalam secari kertas. Scene pun mulai berpindah kepada Hyun yang sedang mulai beres-beres. Dari belakang, tiba-tiba muncul Soy yang mengagetkan Hyun. Lantas secara tiba-tiba Soy pun melakukan hal yang agak aneh dan mengajakin Hyun untuk bekerja kelompok. Namun di sini Hyun menolaknya. Ia pun lalu mengajak Soy untuk minum teh sosro dulu. Lantas gak lama kemudian Soy pun mulai terlelap. Lalu gak lama kemudian dia bangun dalam keadaan yang bikin melongo. Hyun pun mulai panik dan meniupkan serbuk-serbuk baru. Lantas keesokan harinya, semua seperti gak ada terjadi apa-apa. Soy seakan lupa dengan kejadian tadi malam. Lantas yang mengejutkannya lagi, Hyun pun mendatangi ayah Soy dan mengungkapkan niatnya untuk meminang si Soy. Dia bahkan sampai memberikan mahar sejumlah emas untuknya. Dan beberapa hari kemudian, mereka berdua pun langsung melakukan pernikahannya. Singkat cerita, pada malam hari, Hyun pun mengalami mimpi buruk dan mendapatkan bisikan dari gurunya. Mimpi itu dia pun mengambil kapak lalu melubangi lantai rumahnya. Dan juga menggali tanah di bawah rumahnya tersebut. Apapun maksudnya dia, kita nggak tahu nih apa tujuannya. Pada keesokan harinya mereka berdua pun menutup bagian bawah rumah penghuninya. Dari kejauhan, dua orang pria di sana sedang mencari harta karun. Ia pun bertanya-tanya mengapa mereka menutup bagian bawah rumahnya. Dan pada sore hari, Hyun pun lalu melanjutkan membuat lubang bawah tanah yang tembus sampai ke aliran sungai, sesuai dengan arahan dan bisikan dari gurunya.
Ia mengatakan bahwa pengorbanannya harus dilakukan di ruang bawah tanah dalam malam bulan purnama terjadi. 3 hari sebelum malam purnama, Hyun pun membangunkan Choi. Choi pun diminta untuk menyalakan lilin yang ada di terowongan. Sementara itu, dia akan bersiap untuk melakukan upacara. Dan gak lama kemudian, Choi terlihat meletakkan sebuah benda di dekat lampu yang ada di sepanjang jalan. Sesuai dengan aturan yang diberikan Hyun, setelah beres, Choi pun dipersilakan naik. Choi pun diminta untuk menunggu di luar selama proses berlangsung. Choi yang mulai penasaran akhirnya mencari tahu apa yang dikerjakan oleh sang suami. Dari bawah rumahnya, ia pun melihat ada yang gak beres. Choi pun memilih naik ke atas dan melihat Choi yang udah gak ada nyawa. Choi yang takut pun langsung berlari pergi dan diikuti oleh Hyun. Ketika ia mulai tenang, Hyun pun langsung mengarang cerita bahwa si Choi ingin merampoknya. Setelah dijelaskan panjang lebar, Choi pun akhirnya percaya dengan apa yang dibilang Hyun. Singkatnya, di suatu hari saat Choi sedang membersihkan rumahnya, ia pun mencium bau aneh dari ruangan bawah. Choi pun akhirnya turun dan mencari tahu apa yang terjadi. Sementara itu, Hyun yang sedang berada di warung milik Ibu Yen bertemu dengan si Yen dan mengatakan bahwa dia ingin mengobati masalah tentang kesuburannya. Di sini, Hyun pun mendapati adanya seorang yang terpendam di bawah sana. Dia juga melihat songgok kelapa yang ada di sebuah keranjang. Namun keesokan harinya, Hyun pun meminta Choi untuk menyiapkan rebusan di waktu yang sama. Tiba-tiba datanglah Yen yang ingin berobat supaya cepat diberikan keturunan. Dan di saat itu Hyun pun masuk ke rumah. Choi pun mengintip dari panci tersebut dan ternyata isinya adalah kelapa. Di sisi lain, Hyun pun langsung menyuguhkan teh kepada si Yen. Lantas ketika ia sudah terlelap, Hyun pun langsung bekerja kelompok dengan pasiennya tersebut. Dan saat Yen sudah mulai kembali sadar, Hyun pun bilang kalau 2 kali terapi lagi Yen akan memiliki keturunan. Tepat di malam purnama, Hyun pun melakukan persembahan untuk Kumanto. Namun sayangnya entah persyaratan apa yang dilewatinya, ia pun menjadi gagal. Karena pada ritual tersebut asapnya tidak muncul. Dan pada keesokan harinya, seorang wanita bernama Amoy mendatanginya. Dia berniat untuk merebut kembali mantan suaminya yang udah nikah lagi sama orang lain. Sepulangnya dari sana, Amoy pun diberikan secari kertas yang bertuliskan beberapa petunjuk. Dan setelah itu mereka pun jalan berdua. Pada malam harinya, Amoy pun menjalani apa yang telah diberikan oleh si Hyun sebelumnya. Begitu telah dipersilakan naik, ternyata Amoy membawa temannya yang bernama Cap, yang katanya juga ingin memiliki ilmu yang sama. Dari tatapannya, Amoy seperti memiliki isyarat kepada si Hyun. Hyun yang sebenarnya mau ngomel akhirnya hanya menyuruh teman Amoy untuk mengganti pakaian. Dan setelah itu tiba-tiba Hyun pun menghampiri si Cat dan menyuruh Amoy untuk menyaksikan temannya itu dikirim ke dunia lain. 3 hari dari sekarang, Hyun pun mulai membuat sebuah upacara yang nantinya akan memanggil ruhnya dan nantinya dia juga akan dijadikan penjaga selama hidupnya. Namun tiba-tiba keesokan harinya, ada yang mendatanginya ke rumah Hyun. Di waktu yang sama juga, tiba-tiba Amoy langsung bertindak seperti asisten Hyun sambil mengatakan bahwa sang maha guru sedang beristirahat. Lantas beberapa saat kemudian, ia bercerita bahwa Yen sekarang dia mengalami kehamilan. Dia bilang bahwa beberapa bulan terakhir Yen belum pernah bertemu dengan suaminya lagi. Sehingga kalau ia sampai tahu, dia akan takut suaminya mengira kalau Yen macam-macam. Dengan santainya, Hyun pun bilang kalau dia tidak bisa menggagalkan ritual itu. Amoy lagi-lagi berperan seolah-olah ia asistennya si Hyun dan bilang kalau si Hyun akan membantunya. Namun, ia pun datang lagi pada saat tengah malam nanti karena dia akan dibuatkan upacara khusus. Choi yang udah gak sanggup lagi dengan suaminya itu pun langsung memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian. Namun sayangnya gak ada satupun polisi yang mengerti bahasa isyarat. Lantas baru saja keluar polsek, Choi malah berpapasan dengan si Amoy. Dari dalam bus, sepupu Choi yang bernama Gui melihat Choi berada di sana juga. Ia pun langsung turun dan menghampiri si Amoy. Singkatnya, pada malam harinya mereka pun bersiap untuk melakukan upacara dari kejauhan. Choi terus memperhatikan keduanya. Amoy meminta pada Choi untuk menyalakan lilin. Begitu beres, Choi pun mulai curiga. Di sini Choi pun akhirnya kabur dari sana. Namun sayangnya mereka berdua dengan mudahnya berhasil ditangkap lagi. Lantas setelah itu, Amoy pun meminta Gui untuk naik ke atas. Nampaknya Amoy tadi mengajak sepupu Choi untuk ikut dengannya. Dan gak pakai banyak lama, tepat di hadapan Choi, Hyun pun tega membawa Gui ke dunia lain lagi. Choi pun akhirnya pingsan melihat sepupunya yang telah tiada. Begitu sadar, keduanya pun terlihat tengah memulai upacara. Lalu tiba-tiba datanglah Yen yang langsung panik saat melihat keadaan di situ. Hyun dan Amoy pun langsung mengejar Yen.
Dan kondisi itu langsung dimanfaatkan oleh si Choi untuk memulai upacara sendiri. Dia lalu mengambil sebuah kerangka yang kayaknya itu milik ibunya si Hyun sendiri. Lantas begitu Hyun udah kembali, dia pun melihat Choi yang ternyata berhasil melakukan upacara itu. Hyun pun tiba-tiba langsung memanggil Choi dengan sebutan ibu. Padahal sebenarnya Choi nggak mengalami hal apa-apa tuh. Dan entah kenapa, kekuatan dari mana Choi ini pun berhasil membuat Hyun pingsan. Choi pun lalu berlari menuju rumah ayahnya. Nggak berselang lama, Hyun pun rupanya mendatangi rumah Choi. Ayah Choi yang nggak tahu harus ngapain akhirnya cuma teriak minta tolong. Dan untungnya para warga di sana secara bersamaan sedang lagi ronda. Mereka pun berbondong-bondong langsung mengamankan si Hyun. Dan di akhir film dijelaskan jika Amoy dijatuhi penjara sepanjang hidupnya. Sementara Hyun harus meninggoy akibat terkena timah panas. Meskipun riwayat Hyun udah tamat, namun rupanya Hyun masih meninggalkan keturunan. Dan setelah itu film pun selesai dengan misteri yang ada.